Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen di sini untuk digital marketing akan review sedikit terkait dengan UAS yang udah kita jalin kemarin karena dari beberapa jawaban saya masih ngerasa ada yang butuh penjelasan lebih lanjut ya. Oke, jadi secara umum sebenarnya soal yang saya berikan kemarin, soal yang kita pakai itu adalah soal yang dari tingkat kesulitannya cenderung lebih ke menengah, sedikit di bawah menengah lah ya. Sebenarnya nggak susah untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kan lebih ke gimana milih satu dari beberapa jenis bisnis yang udah ada, kemudian berikutnya menganalisis STP-nya mereka, kemudian yang berikutnya adalah nge-review sebenarnya cuma nyari ya informasi dari aktivitas yang mereka lakukan ketika di tahun 2021. Berikutnya nganalisis juga sebenarnya, cuman tinggal ngecek ya sebenarnya secara online, secara digital sebenarnya tools apa aja yang mereka pakai. Dan yang terakhir adalah kira-kira nih di tahun 2022 gimana cara strategi mereka yang paling oke untuk diterapkan gitu. Oke, jadi itu adalah soalnya, dan saya kira harusnya ini untuk level kita, ini untuk level yang soalnya nggak terlalu susah ya. Jadi soalnya cukup bisa kita bilang cenderung gampang gitu. Nah, tapi memang butuh effort banget buat kita untuk bisa nyari jawaban yang sesuai, yang proper dengan pertanyaan yang dimaksud gitu ya. Gimana pun pertanyaannya, segampang apapun, kalau jawabannya nggak match, nggak sesuai nih sama pertanyaannya, ya nggak bisa dibilang ngejawab kan. Itu ya. Kemudian yang kedua, yang secara umum ya, ini masih yang secara umum dulu, itu adalah harusnya jawaban-jawaban juga itu berdasarkan dari data gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa di tahun 2022 sosial media masih akan berperan penting, akan memiliki pengguna yang sangat banyak dan lain sebagainya, atau mungkin produk ini adalah produk yang disukai masyarakat gitu dan lain sebagainya. Nah, kita harus tunjukkan sebenarnya dari argumen kita tadi itu sebenarnya data apa sih, data pendukungnya. Beberapa dari kalian ada yang sudah bisa menyuguhkan data tersebut dengan komplit, dengan bagus banget, dan di situ juga ditunjukkan ya source-nya dari mana, itu ditunjukkan, dan itu adalah bentuk jawaban yang memang paling hakiki ya. Jadi paling oke adalah jawaban yang seperti itu. Jadi data. Jadi kita gimana harus based on data gitu. Jadi nggak boleh berdasarkan persepsi kita masing-masing. Kemudian berikutnya secara umum juga saya sebutkan juga di soal bahwa kalau misal gambar itu dianggap perlu, maka tampilkan di sana. Which is sebenarnya basically ya gambar itu penting gitu kan untuk menambahkan informasi yang mungkin kita nggak bisa sediakan dengan kata-kata. Misalnya dengan contohnya gitu ya, ngasih gambaran kayak gimananya, tampilan ketika di Instagram, ketampilan ketika di TikTok, campaign mereka di website misalnya dan segala macem, atau di app mereka. Nah itu kan lebih visual ketika itu ditampilkan secara gambar gitu ya jelas visual. Tapi ada yang jadi catatan gitu ya. Ada bahkan yang cuman nyodorin gambar tanpa ada penjelasan apapun gitu ya. Jadi kan bingung sebenarnya, ini oke, ini TikTok gitu ya. Misalnya ini adalah TikTok untuk sebuah brand A gitu ya. So what gitu ya. Nah itu yang nggak dijelaskan. Jadi penjelasan yang baik adalah gambarnya ada untuk mendukung penjelasannya yang secara naratif gitu ya. Jadi penjelasan tulisannya ada, tapi juga disediakan gambarnya. Oke, itu tadi 3 hal yang secara umum ya. Kemudian kita masuk ke lebih spesifik ke masing-masing topik soalnya. Yang pertama adalah terkait dengan STP-nya. Kita nggak akan ngebahas sebuah brand secara spesifik di sini. Saya akan cuman nge-review secara umum aja ya. Karena emang judulnya General Feedback kan. Yang STP yang pertama, segmentasi itu kalau kita ngomong lagi, segmentasi itu adalah pembagian kategori ya. Pembagian kategori konsumen berdasarkan kriteria-kriteria atau faktor-faktor tertentu yang menjadi pembaginya. Ada yang demografi, ada yang psikografi, ada yang geografi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu adalah pembagian. Kita ngebagi nih konsumen yang ada di Indonesia misalnya, kita bagi berdasarkan demografi gitu ya. Oke. Tampaknya untuk brand tertentu, untuk segmen tertentu, untuk produk tertentu, itu kita bisa ngebagi misalnya 3 gitu ya. Yang remaja, kemudian usia produktif, dan lansia misalnya. Misalnya kita akan ngebawa produk kesehatan gitu ya. Atau yang lain sebagainya. Jadi kita ngelihat
segmen ini berbeda-beda tiap produk gitu ya. Jadi tiap produk itu berbeda-beda dalam melihat segmennya. Nah, kalau kita udah ngomong dengan targeting gitu, maka segmen yang mana kira-kira tadi yang udah kita pecah-pecah tadi yang akan kita suguhin nih dengan produk kita, yang akan kita tawarin dengan produk kita, yang kita pengen mereka akan pakai brand sama produk kita. Itu ya, jadi tentang targeting gitu. Jadi targeting itu adalah kita pilih segmen satu atau beberapa dari yang udah kita bagi-bagi tadi, itu yang akan kita deketin ya. Nah, deketin ini pasti harus ada dasarnya kan. Jadi kita nggak langsung milih, oh kita milih yang ini aja kayaknya lebih gampang gitu. Nggak hanya gampang dan nggak gampang. Tapi yang biasa kita omongin di sini adalah atraktif dan nggak atraktif. Segmen mana kira-kira yang paling atraktif? Segmen mana yang kira-kira yang kalau misalnya kita ngejual ke mereka, kita akan bisa ngedapat profit yang paling gede dari situ. Jadi banyak pertimbangan ya. Nah, tentu kalau kita ngomong targeting sekali lagi, tadi sudah saya sebut ya, satu atau mungkin beberapa segmen yang ada di sana. Jadi hati-hati sekali ketika kita ngomong target, yang ditarget adalah seluruh masyarakat Indonesia gitu. Yakin gitu ya, seluruh masyarakat Indonesia gitu, yang jumlahnya ratusan juta ini banget gitu ya, 300-an juta. Jadi apakah kita melihat segmen seperti itu? Tentu enggak ya, harusnya enggak. Jadi segmen itu hanya, target itu hanya beberapa dari segmen yang kita bisa pilih gitu. Jadi tentu enggak semuanya. Kalau secara demografi gitu ya, kita ngomong secara usia, ada dong dari masih yang baru lahir barusan sampai dengan yang usianya lanjut banget gitu. Apakah dari usia gitu aja kita udah lihat ya, apakah semuanya jadi konsumen kita? Kan enggak gitu kan. Nah, itu yang perlu dipahami lagi. Kemudian yang berikutnya masih tentang terkait target gitu ya, target market lawan atau versus current customers. Nah, ini cukup hati-hati ya. Harusnya cukup hati-hati ketika kita ngomong current customers ya. Kita punya justifikasi bahwa pengguna atau konsumen dari produk ini itu mereka melek teknologi, mereka suka pakai gawai atau gadget gitu ya. Penggunanya yes gitu ya. Tapi kan kita yang ditanyain kemarin adalah targetnya. Apakah target customer selalu sama dengan existing customers? Jawabannya enggak ya. Jawabannya enggak pasti gitu. Kenapa nggak pasti? Karena bisa jadi di luar sana masih banyak target customer kita yang belum jadi existing customers gitu kan. Nah, itu dari mana ngelihatnya? Makanya kita harus hati-hati sekali ketika kita ngomong tentang segmentasi dan targeting tadi. Kira-kira mana sih yang memang benar-benar jadi targetnya mereka? Gitu ya. Jadi nggak bisa current customers itu jadi justifikasi banget. Itu adalah targetnya. Yang sekarang ini adalah targetnya gitu. Cuman itu masih lebih baik ya, masih lebih oke karena memang masih ada penjelasannya, masih ada dasarnya, walaupun mungkin nggak 100% relevan, masih bisa diterima lah ya. Oke, kita masuk ke berikutnya, yaitu terkait dengan sosial media. Di sini ada beberapa jawaban yang terkait sosial media, yaitu sosial media dan social media advertising itu agak ketukar-tukar ya. Jadi kalau kita ngomong sosial media, ya sosial medianya. Kalau sosial media advertisingnya ya iklan di dalam sosial media itu, gitu. Jadi ya sebenarnya basically ads dan sosial medianya itu sendiri, gitu ya. Ada yang jalanin cukup menggunakan sosial media aja ya, tanpa menggunakan ads. Ada yang bisa, gitu ya. Dan saya yakin dari kalian juga banyak yang lakuin itu, gitu kan. Masih banyak dari kita yang belum benar-benar masuk ke ads. Jadi masih main di sosial media, pakai pertumbuhan organik dan lain sebagainya dengan berbagai justifikasi. Nah, ada juga yang mungkin udah masuk ke ads. Nah, itulah advertising. Namanya juga ads ya, advertising. Social media advertising berarti advertising yang dilakukan di sosial medianya. Bisa jadi di TikTok, bisa jadi di Instagram, bisa jadi yang di lainnya juga. Itu yang nggak boleh ketukar-tukar ya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Jadi kemarin ada beberapa sih yang jawabannya kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ada iklan di medsos itu gratis gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan sosial media itu gratis gitu. Nah, ini harus hati-hati ya. Tadi ngomongnya di social media aja atau social network aja, atau di social media advertising. Kalau social media advertising tentu nggak ada yang gratis di sini gitu ya. Semuanya bayar gitu ya. Ada yang murah, ada yang bayar, ada yang mahal gitu ya. Nah, itu emang tergantung dari kita gimana cara dan kanal mana yang kita pilih gitu kan. Yang jelas di sini nggak ada yang gratis gitu. Kalau iklan ya nggak gratis, namanya ads, itu kita bayar gitu ya. Prinsipnya adalah kita bayar, kita dapatkan benefitnya dari informasi kita yang lebih luas ya, di target-target yang kita udah tentukan sendiri.
Jadi itu terkait dengan iklan di medsos. Jadi kalau ngomong iklan di medsos dihubungin sama social network aja atau social media aja, maka kurang relevan. Kemudian yang berikutnya, yang beberapa juga saya masih jumpain adalah AdSense dan Google Ads. Itu juga ditukar-tukar ya. Jadi AdSense dan Google Ads itu jawabannya sama atau berbeda? Berbeda ya. Jadi berbeda. Jadi kalian bisa cek di Google sendiri ya. Jadi ngeceknya gampang banget. Google Ads gitu ya, ads.google.com dan adsense.google.com. Itu akan mengarahkan kalian ke halaman yang berbeda. Jadi kalau Google Ads itu tempatnya kita ngiklan. Jadi misalnya nih kita mau iklanin konten YouTube kita, ada di Google Ads gitu ya. Mau ngiklanin dari Google Google My Business-nya kita, dari map kita mau diiklanin gitu ya di search engine marketing misalnya, dari Google Ads gitu, masuknya di situ. Jadi Google Ads ini adalah kanalnya untuk ngiklan di platformnya Google. Bisa jadi YouTube, bisa jadi Google Maps, bisa jadi search engine marketing dan lain sebagainya, macam-macam yang ada di sana. Nah, di sisi lain yang namanya Google AdSense itu adalah tempat untuk kita nerima bayaran ya. Jadi tempat kita nerima bayaran dari kalau misalnya kita adalah content creator gitu. Content creator, kemudian banyak viewernya, kemudian di situ kita juga masang slot untuk bisa diiklanin ya. Jadi orang bisa ngiklan di tempat kita, maka kita akan dapat potensi untuk mendapatkan fee dari situ ya. Nah, fee-nya tadi itu masuk di AdSense gitu. Jadi itu adalah rekening kita, kayak rekening kita nerima dari pendapatan dari platformnya Google gitu ya. Dari manapun, bisa dari website, bisa dari YouTube, bisa dari kanal-kanal yang lain juga. Itu masuknya ke AdSense. Nah, itulah perbedaannya. Jadi nggak ketukar-tukar, sama-sama ads depannya. Cuman yang AdSense ini adalah buat rekening kita bayaran. Kalau yang Google Ads itu buat kita yang ngebayar gitu ya. Jadi beda transaksi di sini. Dan yang terakhir adalah terkait dengan strategi ya. Jadi kalau kita ngomong strategi, gimana sih tahun 2022 baiknya? Tentu kita harus ngelihat dua hal ya kalau kita ngomong gimana kita di masa depan gitu. Jadi sama kayak resolusi kita secara pribadi ya. Apa sih resolusimu di tahun 2022 gitu ya? Kita harus ngelihat kita punya potensi kayak gimana gitu ya. Jadi strength kita tuh kayak gimana juga. Kira-kira aku bisa apa sih gitu kan. Itu harus dilihat dulu gitu kan. Jadi nggak boleh kita cuma ngelihat targetnya oke banget, targetnya ambisius, tapi kita nggak ngelihat diri kita bisa atau enggak. Itu kan nggak bisa. Jadi yang namanya strategi harus match antara opportunities yang mau kita kejar dengan siapa kita gitu. Jadi dua-duanya ini harus match gitu. Artinya ada analisis yang harus kita lakukan adalah strength yang kita saat ini atau weakness-nya sekalian ya, tapi mostly terkait dengan strength yang kita kayak gimana dan opportunities-nya kayak gimana. Yang strength ini lebih ke internal, lebih ke kita sendiri, dan opportunities lebih ke eksternal. Oke, misalnya di tahun depan itu TikTok menurut data tertentu ya diperkirakan akan lebih berkembang lagi, lebih jauh lagi berkembangnya dibandingkan dengan platform-platform yang lain gitu ya. Maka strateginya digital marketing tools mana yang akan kita push gitu ya, mungkin bisa TikTok gitu ya, dengan dasar tadi itu. Tapi kita harus lihat sekarang kita ada di mana di TikTok gitu kan. Apakah kita udah mulai di sana ataukah jangan-jangan belum, jangan-jangan kita belum masuk ke TikTok gitu ya, produknya maksudnya. Nah, jadi kalau kita ngomong strategi, tentu kita harus melihat dua hal tadi ya. Jadi ada perspektif internalnya dan perspektif eksternalnya. Jadi internal dan eksternal harus nyambung. Kekuatan kita di mana sama apa yang mau kita kejar itu juga harus relevan gitu. Oke, itu aja kira-kira review dari saya terkait dengan UAS Digital Marketing. Saya rasa kalau dilihat dari nilai nggak ada yang terlalu nggak ada yang terlalu bawah gitu ya. Artinya oke, secara nilai oke, dan beberapa emang bagus banget gitu kan, di angka 90 bahkan gitu kan. Itu udah A++ ya kalaupun ada nilainya A+. Mostly ya berkisar di A- dan B+ kalau nggak salah. Dan ya selamat buat yang ngedapetin nilai itu. Dan tentu nilai itu bukan apa-apa ya, karena digital marketing ini luas banget. Jadi kita harus belajarnya masih banyak banget gitu ya. Kayak kita ngomong ads di sini, kita ngomong konten di sini, baru ngomongin di permukaan banget gitu ya. Kita belum masuk sama sekali ke sana. Nge-ads tuh kayak gimana sih gitu kan. Ngebuat konten tuh kayak gimana dan lain sebagainya. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Thank you semuanya atas perhatiannya. Sukses untuk semester berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.